Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma asbabun nisyani al-ilmi fa abdul kazbarati ar-rabbati wa tufa'il hamidi wa nadhari ila makhlubi wa qira'atul lawhil quburi wal murumu baina biqaril jibal wa ilqa'ul qummaril hayy 'ala al-ardi wa hijabatu ala naqrati al-qafa fatajannabuha kulluha yurisun nisyana wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitammin bil khair subhanaka wa barik lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'azim. Wa amma asbabun nisyanil ilmi fa'akul kuzburatit tabbati wa tuffahil hafid wa nazaru ila al-maslub wa qira'atul lawhil qubur wal mururu baina qidaril jamal wa ilqa'ul qamli al-hayyi 'ala al-ardh wal khujamatu ala nuqratil qafa fatajannabuha kullah. Jadi masih membahas tentang pasal fima yurisul hidra wa fima yurisul nisyan, yaitu pasal yang oleh pengarang ini yaitu Syekh Imam Az-Zarnuji dalam kitab Ta'lim Ta'lim ini. Beliau menyisihkan juga yang berkaitan tentang perkara-perkara yang dapat mewariskan hafal dan juga perkara-perkara yang dapat menyebabkan orang lupa. Sudah dijelaskan sebelumnya tentang perkara-perkara yang bisa mempercepat kita untuk menghafal. Di antaranya bangun di waktu malam yang menghidupkan malam-malam untuk beribadah, qiyamul lail, berdoa dan bermunajat di waktu malam itu menunjukkan untuk mempermudah mendapatkan ilmu dan juga memudahkan amal. Yang kedua, membaca Al-Quran berkali, ya, baik di waktu pagi, siang, sore, malam dan lain sebagainya. Yang ketiga, membaca daripada shalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga banyak berzikir. Itu dapat menyebabkan orang itu akan mendapatkan dampak hafal dan akan mempermudah mendapatkan ilmu. Itu kunci, ya, supaya mendapatkan keberkahan dalam itu. Nah, sekarang wa amma asbabun nisyanil ilmi, dan adapun katanya asbabun nisyan al-ilmi, adapun sebab-sebab, ya, yang menyebabkan lupanya ilmu, ya, lupanya ilmu.
lupa dalam ilmu ini itu menyebabkan daripada afatul ilmu, yaitu luputnya ilmu adalah disebabkan dengan amnesia, dengan lupa. Jadi salah satu yang bisa menghilangkan daripada keilmuan itu adalah lupa. Dan lupa ini adalah penyakit yang ada di dalam diri manusia. Bahkan Rasulullah pernah memberikan informasi bahwa al-insan mahalul khat wa nisyan. Jadi manusia ini adalah tempatnya lupa, tempatnya salah, dan tempatnya lupa. Jadi kemungkinan manusia itu lupa ya memang sudah digambarkan. Nah sekarang di dalam kita sebagai thalibul ilmi, sebagai orang yang menuntut ilmu, ya, binasanya itu ilmu, satu di antaranya penyebabnya itu adalah lupa. Nah oleh karena itu Syekh Az-Zarnusi di dalam kitab ini mencoba memberikan informasi kepada kita agar ilmu yang kita cari, ilmu yang kita dapatkan ini bukan hanya sekedar menjadi ilmu yang bermanfaat, tapi juga ilmu itu menjadi ilmu terus yang menjadi kekal. Tidak gampang lupa, tidak gampang lupa. Nah, apa yang menyebabkan itu? Wa amma asbabun nisyanil ilmi, dan adapun katanya sebab-sebab daripada cepatnya atau hilangnya ilmu itu, lupanya ilmu. Yang pertama fa'atlul uzbura bil rabbah. Uzbara itu keluar Arab ketumbar. Ya, ketumbar. Ketumbar tapi yang basah. Nah, ini katanya pun juga salah satu di antara kalau sering memakan itu dapat menyebabkan gampang lupa, ketumbar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu ini pasti tidak ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi semua yang diciptakan oleh Allah tidak akan ada yang sia-sia. Kita bisa lihat misalnya ketumbar ini manfaatnya ada. Manfaatnya banyak. Kalau kita kaji itu dalam dunia herbal misalnya obat-obatan yang non medis, ya, obat-obatan dari rempah-rempah itu satu di antaranya adalah ketumbar. Ketumbar dia akan menjadi satu banyak karena pengaruh dan supaya tidak gampang kolesterol, katanya darah kita tidak gampang menjadi naik misalnya tinggi, bahkan bisa menurunkan kadar gula. Nah itu ketumbar. Tapi selain daripada itu ada juga efek dan akibat daripada ketumbar itu, ya, di antaranya kata Syekh Az-Zarnusi ini adalah dapat gampang kita jadi lupa, ya, gampang jadi lupa dari antaranya. Nah, Imam Syekh Az-Zarnusi mencoba memberikan keterangan di sini. Sebetulnya yang menjadi poinnya itu bukan ketumbarnya, banyak makannya. Ya, banyak makannya itu menyebabkan orang bukan sekedar lupa ilmu, bahkan malas di dalam menuntut ilmu. Orang kalau kebanyakan makan, kira-kira ngajinya rajin apa jadi? Jadi bukan masalah ketumbarnya sebetulnya. Kalau ketumbar memang ada efek sampingnya, itu pasti segala sesuatu itu pasti ada. Baik itu manfaatnya, baik itu juga mudaratnya pasti ada. Ya. Nah, jadi Rasulullah SAW penekanannya sebetulnya kepada masalah apa nih? Makannya, gitu, makannya. Orang yang suka makan itu dapat. Rasulullah SAW pernah beliau bersabda di dalam satu hadisnya, salah satu tulisul qaswatal qalbi. Ya, kata Nabi SAW salah satu ada 3 katanya
turisu qaswatal qalbi. Ada 3 perkara yang dapat mewariskan diri kita qaswatal qalbi, keras hati. Ya, hati kita akan menjadi keras dengan 3 hal ini kata Nabi Muhammad. Rasulullah SAW menekankan sekali, nanti hati kita akan menjadi keras. Keras hati di sini nggak gampang dinasihati, menganggap diri kita ini orang yang paling hebat, paling pintar, selalu memandang orang dengan pandangan yang rendah. Nah, itu qaswatul qalbi. Jadi nggak mau didengerin itu nasihat, baik itu nasihat dari luar dirinya ataupun nasihat dari dirinya. Keras hatinya. Mauzubillah. Nah, apa tuh yang bisa menyebabkan hati kita menjadi keras? Hati kalau sudah jadi keras, maka dia tidak akan ada hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hubungan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama kata Nabi, orang hatinya itu gampang keras kalau seandainya hubbun naumi. Ya. Hubbun naumi itu senang apa? Tidur. Ya. Tidur mulu. Itu orang yang kayak itu hati akan jadi apa? Jadi keras tuh. Kalau orang hubbun naumi ini tukang tidur gampangnya. Tukang tidur. Habis itu waktunya hanya untuk apa? Masya Allah. Tiap kali diajak ngaji pasti lagi tidur. Akhirnya dipaksa juga dia ngaji di pengajian tidur. Ya Allah. Nah itu Rasulullah SAW menekankan itu salah satu di antara yang menyebabkan kerasnya hati kita ini. Ya, akan susah kita untuk bergerak mengamalkan ibadah itu, yaitu diantaranya adalah kata hubbun naumi, karena banyaknya tidur kita. Ya, banyaknya tidur kita, Masya Allah. Bukan hanya 8 jam tidur, bahkan habis waktu itu hampir setengah hari dia, Masya Allah. Yang kedua, yang bisa menyebabkan keras hati kita itu hubbur roha, senang sama yang namanya santai, demen yang namanya foya-foya. Habis waktunya diumbar, waktunya hanya untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ngobrol sini, ngobrol sana, ini itu, habis waktu. Lah dari beduk subuh sampai menjelang maghrib ada di pinggir empang aja saja. Biasa. Habis waktunya hubbur roha itu. Ya, roha itu santai. Jadi senang foya-foya, habis waktunya hanya untuk itu saja. Nah itu yang akan menyebabkan hati kita keras. Rasulullah pernah itu. Kata Rasulullah, salah satu di antara salah satu turisul qaswatul qalbi yang dapat mewariskan daripada kerasnya hati, selain daripada banyak tidur, juga banyak santainya. Tidur sih enggak, semua santai sama tidurnya. Habis begitu aja jatuh, meka rambut, ya ini itu dan lain sebagainya. Habis waktunya nggak ada, dibuang waktunya hanya untuk hal-hal yang kurang bermanfaat, yang nggak ada nilainya, apalagi untuk urusan agama, untuk urusan ilmu dan lain sebagainya. Masya Allah, keras nanti. Nah, yang ketiga kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dapat mewariskan daripada kerasnya hati kita itu hubbul akli, doyan makan. Nah, temannya itu semua dengan tidur, dengan santai, dengan apa? Makan. Kalau orang itu ya pasang semua. Ternyata itu yang menyebabkan suka makannya tidak hati-hati, tidak meminta dan tidak memilih. Kan pernah diceritakan di sini oleh Syekh Al-Imam Al-Hafiz Syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, ketika ada seorang anak muda, dia ingin sekali belajar keluar, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan kotanya, dia akan pergi, meninggalkan keluarganya, dia pengen ke pesantren kasarnya.
Ibunya hanya bilang, apa kata ibunya? Sebelum kamu berangkat menunaikan dan menuntut ilmu keluar, coba kamu datangin itu. Ada seorang nabi. Jadi di Bani Israel di zaman itu, yang ada seorang nabi. Kamu datang ke sana, minta nasihat sama dia. Kemudian datanglah dia kepada nabi itu, punya anak muda, dan dia bilang keinginan dia pengen menuntut ilmu keluar, dia pengen belajar ke sana dan lain sebagainya. Ya, apa kira-kira kemudian akhirnya dia bilang, tolong berikan saya nasihat sebelum saya pergi meninggalkan menuntut ilmu ini. Apa kata nabi itu? Ya fata, wahai anak muda, aku titip kepada ya 3 macam nasihat sebelum engkau belajar menuntut ilmu keluar. Yang pertama katanya, tanamkan dalam diri kamu itu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam keadaan yang sepi maupun yang ramai, dalam keadaan sendiri ataupun dalam keadaan bersama-sama, dimanapun saja kamu berada, selama kamu menuntut ilmu, yang tanamkan dalam diri kamu itu rasa takut kepada Allah. Nah itu satu pesan. Yang pertama, kalau kamu mau menuntut ilmu, aku wasiatkan dan aku pesankan kepada kamu, jadilah orang yang takut kepada Allah. Kenapa? Supaya nanti ketika kamu mempunyai ilmu, menjadi orang yang berhasil dalam menuntut ilmu, ya kalau sudah kamu tanamkan di dalam diri kamu itu rasa takut kepada Allah, maka kamu ketika punya ilmu menjadi orang yang berilmu dan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena terlalu banyak sekarang terjadi ini. Berapa banyak orang-orang yang ilmunya banyak, pintar dari sisi keilmuan ilmu, tapi ternyata tidak punya rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tak itu? Ya, ada. Padahal dari sisi ilmu luar biasa. Semua strata pendidikan dia lewati, semua jenjang pendidikan dia lewati. Bukan hanya S1, S2, S3, dia tambah ada gelar-gelar khusus yang buat dia. Segitu banyaknya deretan titel-titel yang dia dapatkan dalam dunia pendidikan, tapi ternyata tidak ada rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dikhawatirkan. Makanya katanya kamu minta nasihat itu. Yang pertama, tanamkan rasa takutmu kepada Allah selama kamu menuntut ilmu. Yang kedua, apa? Ini selama kamu menuntut ilmu itu, jaga, pelihara roti makanan yang kau makan. Jangan sekali-kali kamu makan daripada makanan-makanan yang tidak halal. Ya, dari menuntut ilmu, jangan sekali-kali kamu makan daripada makanan yang tidak halal. Sebenarnya ada makanannya buat orang yang menuntut ilmu. Yang ketiga, nasihatnya, jaga lisanmu, tidak keluar dari mulutmu kecuali kalimat-kalimat yang baik. Terlalu banyak saudara orang yang berilmu luar biasa dari sisi keilmuannya, tapi mulutnya tidak bisa jaga, kasar di dalam berbicara. Ya, kemudian karena sering makan makanan yang haram, akhirnya ilmu yang dia dapatkan itu pun juga mempengaruhi, selalu dia cari yang haram dan yang haram. Nah, oleh karena itu, dalam rangka untuk menjaga ilmu yang sudah kita dapati, jangan sampai ilmu ini menjadi ilmu lepas, ikatannya lepas, jadi hilang. Hafalan-hafalan kita gampang lupa dan lain sebagainya. Wa amma asbabul nisyan al-ilmi. Adapun sebab-sebab di antara yang menyebabkan orang itu menjadi lupa di dalam ilmu itu, fa'aklul usbura, ya arabah ini yang basah, ya makan belakang, makan daripada ketumbar itu. Apalagi waktu fahil hamid, ya, dan juga supaya menghindarkan lupa, kata Syekh Az-Zanusi, jangan sering-sering makan orang yang menuntut ilmu ini waktu fahil hamid, ya, makan daripada tufah itu apel yang asam, ya, apel yang asam, itu akan juga menyebabkan daripada gampang daripada lupa katanya. Terus kalau mau makan itu yang bagaimana? Ya yang bagus saja, yang manis. Kemudian yang ketiga yang dapat menyebabkan daripada lupa juga, di antaranya kata Imam Syekh Az-Zanusi, wa nazaru ila al-maslul, ya,
Wal nazaru ilal masrur, yaitu memandang kepada ya, gambar ataupun orang ataupun gambar salib. Maksud itu ya, yang disalibkan. Jadi jangan sering-sering lihat apa gambar salib, tahu ya, yang ini. Nah, itu juga bisa menyebabkan lupa kata Syekh Az-Zarnusi. Sembahyang di gereja, dalam gereja boleh kan? Boleh kan? Boleh. Kita sembahyang di gereja. Ya, makruh kita kalau melihatin apa namanya salibnya misalnya gitu. Jangan lagi melihatin salibnya kalau sembahyang. Mata melihat kemana-mana aja makruh nggak? Harus melihatnya ke tempat sujud kita. Nah, sembahyang di gereja boleh. Ya. Kalau seandainya tidak ada tempat lagi, misalnya hanya ada di situ, selama memang tempat itu tidak ada najis, ya tidak ada bersih daripada itu, ya boleh-boleh aja kita sembahyang di tempat-tempat yang seperti itu. Nggak dilarang, makruh. Kalau misalnya kita ada tempat lain, lebih baik di tempat lain kita sholat. Nah, satu di antaranya kata Syekh Az-Zarnusi, jangan sering-sering lihat apa? Lihat salib, ya, lihat salib juga tuh, jangan. Kalau udah kelihatan ya udah deh, yang dilototin gitu, ya udah kelihatan. Yang melihat sama kelihatan beda. Wa qira'ati lauhil qubur. Ya, ay qira'atul khatti al-maktubi 'ala al-ahjaril qubur. Dan juga katanya yang dapat menyebabkan orang sering lupa itu katanya, yakni wa qira'ati lauhil qubur, membaca daripada papan kuburan. Apa papan kuburan? Min qira'atul khatti al-maktubi 'ala al-ahjaril qubur. Jadi tulisan yang ada di atas batu kuburan. Kalau dulu di sana nggak pakai papan, pakainya pakai apa? Pakai batu. Jadi kalau kuburan-kuburan di Arab di mana gitu lebih banyak pakai batu, bukan pakai kayak kita papan begitu. Ya. Nah itu juga katanya, jangan sering-sering membaca daripada tulisan yang ada di kuburan gitu. Dulu orang tua kalau habis ngeliatin kuburan tuh nunjuk kuburan, tangan jarinya suka diapain? Suka diapain? Ini supaya tunjukkan yang kerja tunjuk ini hilang gitu. Paham maksudnya? Kuburan terus diapain? Betul ya? Orang tua begitu tuh suka begitu. Ya, padahal dia lagi taklim balik kan. Ini ketemunya di sini. Udah kantoran nunjuk, sekarang supaya bekas nunjuknya hilang diapain? Diisop, diludahin tuh. Ludahnya juga mesti ke kiri, nggak ke kanan. Allahu Akbar. Ya. Jadi itu yang bisa menyebabkan diantaranya katanya. Di antara wa qira'ati lauhil qubur, yakni suka membaca di antara lauhil qubur, catatan al-maktubi 'alal ahjaril qubur, tulisan yang ada di atas batu kuburan, lisan maksudnya. Ya, itu di atas lisan, jangan sering-seringnya. Gitu, ya. Apalagi kemudian wal mururu bainal qitaril jamal, wal murur melewatin daripada di antara qitaril jamal, yakni iring-iringan onta. Gitu. Jangan sering mengganggu daripada ini gampang kita jadi nggak konsentrasi terhadap ini ilmu kita. Wa ilqa'ul qabli al-hayy 'alal ardi, apalagi yang bisa gampang menyebabkan datang itu lupa, yaitu
kedua ilqaul qamli al-hayyi 'alal ardi, yakni al-iqaul qamli, suka membuang daripada qaulul kutu, kutu rambut tuh ya. Tapi al-hayyi 'alal ardi, kutu yang hidup dibuang ke tanah. Itu juga dia salah satu yang minum Pak, kata saya. Makanya orang tua kita, ibu-ibu biasanya suka nyari kutu kan? Iya. Hah? Coba kalau habis dari kutu itu dimatiin dulu atau langsung dibuang? Hah? Dimatiinnya di mana? Hah? Kalau di kuku dulu dimatiin baru dibuang. Ya. Jadi kalau memang mau dibuang, diapain dulu? Dimatiin dulu. Yang nggak boleh itu katanya, kata Syekh Az-Zarnusi, orang tergampang lupa kalau seandainya dia mematikan daripada membuang kutunya itu al-hayyu 'alal ard. Jadi dibuangnya kutu itu dalam keadaan apa? Itu ke tanahnya. Jadi supaya jangan itu dia apa? Matiin dulu. Ya, dimatiin habis di ini, udah dimatiin. Jangan dimasukin ke mulut lagi. Nah, itu diantara bagian-bagian yang bisa menyebabkan lupa kita. Wal hujamah ada ngobrol kafar, dan hujamah itu apa? Bekam. Ya, bekam sunnah. Bekam itu sunnah, tapi wal hujamah ada ngobrol kafar, ditekuk. Ditekuk ininya, jangan sering-sering ditekuknya. Itu kata Syekh Az-Zarnusi pun juga dapat menyebabkan orang gampang lupa. Padahal hujamah sunnah hukumnya. Sittatu min sunnahil mursalin, kata Nabi. Sittatu min sunnahil mursalin, ada 6 di antara yang menjadi sunnah-sunnahnya para rasul, bukan hanya sunnahnya Nabi kita Muhammad SAW, tapi sunnah para rasul. Ada 6. Yang pertama katanya al-haya, malu. Yang kedua al-hilm, sabar. Ya. Yang ketiga aktif. Dia ini wangian. Yang keempat as-siwak, memakai siwak. Itu sunnah para nabi, para rasul. Jadi sunnah para nabi, para rasul itu 6 kata Nabi Muhammad. Yang pertama al-haya, malu. Yang kedua sabar. Yang ketiga wangi-wangian, memakai minyak wangi. Yang keempat siwak. Yang kelima al-hujamah, bekam. Jadi bekam sendiri juga adalah sunnah. Semua para nabi bekam. Dan itu pengobatan yang luar biasa, bagus. Tapi katanya wal hujamah ala nuhril kafar, yaitu bekam di bagian lekukan leher itu bisa menyebabkan seringan. Kalau di situ bisa menyebabkan orang gampang lupa katanya. Jangan terlalu sering di situ. Ya. Hujamahnya padahal hukumnya apa tadi? Sunnah. Bekam itu hukumnya sunnah. Itu bisa ini tuh hari-harinya, waktu-waktunya, itu ada kefiatnya. Ya, ada kefiatnya untuk supaya kita berbekamnya hari apa yang bagus, jam berapa, dan lain sebagainya. Juga itu ada aturan yang itu sunnah. Itu kan itu sunnah para nabi, yaitu malu, sabar, memakai minyak wangi, kemudian apa lagi itu? Siwak. Memakai siwak, kemudian bekam masuk. Yang ke-6 ya, waqasatul zawj, yaitu banyak bini. Nah, itu juga sunnah juga tuh. Ini yang diambil yang ke-6. Ya, nah itu semua bagian-bagian yang dapat menyebabkan orang lupa di dalam ilmunya. Ya, bukan dilarang makan ketumbar, boleh nggak? Boleh. Makan ketumbarnya nggak boleh kebanyakan, nanti bisa menyebabkan itu. Ya, sementara ketumbar sendiri itu
itu juga ada nilai manfaatnya banyak ya, karena saya sering dapetin yang namanya herbal itu, ketumbar juga dijadikan sebagai obat untuk herbal ya. Kemudian apalagi tadi makan apel yang apa? Yang asam. Kemudian apalagi yang bisa menjawab qira'atullahil hukuk wa nazaru ilal mazlum, yaitu memandang kepada salib ya. Salib, memandang kepada salib, kemudian membaca daripada papan bisa kuburan gitu, jalan di antara rombongan onta-onta. Nah kemudian juga membuang kutub dalam keadaan hidup ke tanah, dan juga bekam terhadap ini apa namanya belakang alam rotil kofa, yaitu dari bagian lehernya itu. Wafil hadis al-hujamah fi hafatir ra'si tulisudisnya, itu dia. Ada hadis kata Nabi apa, al-hujamah bekam itu fi hafatir ra'si tulisudisnya ya, jadi pembekam di bagian terbuka kepala itu katanya dapat menyebabkan tulisudisnya, dapat menyebabkan lupa gitu dalam hadis. Nah dari itu semua ditutup oleh Syekh Az-Zarnuji apa, fatwajan nabuha, maka hendaknya oleh kamu hindarilah, jauhilah oleh kamu sekalian kullaha, semuanya itu yang tadi yang menyebabkan itu, karena semuanya tulisun nisyan itu dapat mendatangkan apa? Lupa, dapat mewariskan lupa ya. Jangan sampai itu menjadi satu hal yang bisa menyebabkan dia melakukan itu sehingga akhirnya gampang menjadi lupa. Faslun bima yazbiqul lupa ila akhiri wallahu a'lam bishawab. Para jemaah mohon izin, ini malam yang ketiga daripada waktu besok kami kita hadiahkan kita akhir zikir yang untuk mengingatkan khusus beliau juga Allah ampuni dosanya, Allah terima amal ibadahnya, dan insyaallah berkat ilmu-ilmu yang telah beliau berikan kepada kita langsung atau tidak langsung jadi ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Ala hadirin wa ala kulli niyatin salihah khususan ila Allah maghfirah li sofan Allah bi hadi sayyidi summa ila Allah wa ila ummatina wa ila walidatina wa qarabatina wa zawil huquqi amrina ajma'in bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
illallah
الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتغفر لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إلى أعلى الدرجات وتبلغنا بها الغايات من جميع الخيرات في حياتي وبعد الممات اللهم إنا نستغفرك ونستغفرك أدياننا وأعمالنا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اغفرنا وأجرنا بجنابك وأعمالك وإيادك وجبالك من كل شيطان كريم وجبار عنك وزعينك وزبالك من شر كل شيء إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلام وعافنا بالتقوى والاستقامة وأعطنا من مصيبة الندم في الحال والمال إنك سميع الدعاء اللهم ربنا تقبل وأوصل ثواب ما قرأته من القرآن العظيم وما علمنا من قول لا إله إلا الله وتسبحنا من سبحانه وبحمده وما صلينا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس في هذا المسجد فهي منا واصلة ورحمة نازلة وبركة سابقة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك بآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل من صحابته أجمعين والملائكة المقربين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين خصوصا كتاب أخينا المغفور الأستاذ حاجي محمد شفينا Haji Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Zaitin, cuma kita awal